Sama jangan lupa punya siwak. Nah, siwak enggak? Hah? Siwak ini harganya berapa? 10.000. Nah, kalau yang murah datang ke toko Ana, ke toko Al-Faqih. Promosi dikit banyak. Harganya 6.000, 7.000. Biasanya 10.000, ya. Di toko kalau nggak salah 7.000 ya. 7.000 bisa datang. Kalau yang pengen punya tempatnya, yang suka hilang, Beb, saya punya siwak sering beli cuma nggak sampai seminggu hilang. Ada tempatnya juga. Silakan datang dan samping Masjid Muawana. Ini promosi buat kebaikan ya. Sama lah ayam juga Pak Haji. Maksud ana ini kayaknya remeh. Cuma di sini ulama mengatakan ada 80 manfaat, ada yang mengatakan sampai 200 manfaat. Cuma pakai siwak. Nah, kayak gini. Ini ada yang mengatakan 80 manfaatnya, ada yang mengatakan 200. Yang paling besar kemanfaatan siwak kata para ulama itu apa? Allah akan berikan orang itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Mudah meninggalnya. Dan karena sakaratul maut itu akan dimudahkan dengan berkah pakai siwak. Yang paling besar kata para ulama, keutamaan orang pakai siwak itu Allah akan berikan dia ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidak ada satu manusia pun yang tahu di mana Allah meletakkan ridhonya. Tidak ada. Makanya kita dilarang dalam agama kita untuk meremehkan ibadah sekecil apapun, tidak boleh. Kayak habis selesai, ada contoh apa contoh? Minuman minuman yang nggak dibuang, ambil, jangan remehkan. Saya kemarin sudah cerita Imam Ghazali ya. Ternyata beliau masuk surga itu gara-gara apa? Gara-gara pernah ngarang suatu kitab, di penanya ini itu ada lalat hinggap menyedot daripada tintanya, beliau biarkan sampai akhirnya itu lalat terbang. Kata Imam Ghazali, saya masuk surga gara-gara ini. Bukan karangan kitabnya, ngajarnya, ceramahnya, ibadahnya enggak, gara-gara itu. Kemudian orang pakai siwak yang pelupa, nah bisa akan mengingatkan kekuatan hafalannya, kecerdasannya. Yang giginya suka sakit, sudah berobat sana sini, odol gonta-ganti macam-macamnya, ditambal, di apa lagi tuh? Apa? Dibor, dibor lagi. Kemudian kalau apa ban mobil tuh ada yang di apa itu? Ditubles mungkin udah juga, sampai dicabut masih sakit. Nah, ini diantara keutamanya pakai siwak. Di samping menguatkan dan juga gusi kita. Pokok banyak. Nah, yang menjadi kita semangat itu diantaranya apa? Kata Nabi, rokaatain bisiwak khairu min sabina rokaatan bighairi siwak. Salat sunnah 2 rakaat pakai siwak itu lebih afdol daripada kita beribadah salat sunnah sebanyak 70 rakaat. Makanya kalau teman-teman salat duha 2 rakaat nggak pakai siwak, atau sekalian sholat duhanya 8 rakaat, tapi saya 2 rakaat bisa mengalahkan semuanya yang sholat 8 rakaat. Kenapa? Cuma karena saya pakai siwak. Nabi waktu mau meninggal dunia minta kepada Sayyidah Aisyah untuk pakai siwak. Rasul mau meninggal dunia, saking apa? Saking pentingnya siwak. Makanya kalau bisa miliki siwak. Nah, jangan image-nya anak promosi, jangan ya. Nah, ntar insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita praktekkan insya Allah tentang siwak itu, cara megangnya seperti apa, kemudian cara makainya seperti apa, doanya apa saja, keutamanya apa saja, insya Allah pada yang akan datang insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah. Amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah
penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para karyawan karyawati, wabil khusus kepada Haji Roni serta keluarganya, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih berikan kita kemudahan untuk bisa melakukan ibadah di hari Jumat ini. Di samping kita tadi baca surat Al-Kahfi yang kita sudah pernah bahas sedikit kemuliaan orang membaca surat Al-Kahfi, dikatakan siapa orang yang membaca surat Al-Kahfi maka insya Allah orang tersebut akan terselamatkan daripada fitnahnya Dajjal di akhir zaman. Dan ini kita berhusnudzon kepada Allah, bukan hanya Dajjal yang akan datang, tapi antek-anteknya Dajjal pun kita minta kepada Allah agar kita diselamatkan. Salah satunya HP. Ini HP ini kata saya punya guru Dr. Habib Segaf Baharul, yang insya Allah ntar tanggal 31 Maret beliau akan mengisi di Majelis Al-Faqir, ya, di Majelis Al-Wasilah, acara Isra Mi'raj sekaligus milad yang pertama Majelis Al-Wasilah. Itu beliau mungkin kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu, waktu Al-Faqir masih ada di pondok, beliau katakan Dajjal zaman sekarang ini HP. Ini Dajjal zaman sekarang. Berapa banyak suami istri itu bertengkar gara-gara masalah HP. Suaminya hobinya main game terus sampai lupa istrinya, lupa anaknya. Istri cari orderan terus, cari gratisan, cari diskonan di HP, sampai suaminya dianggurin, dibiarkan. Ini Dajjal zaman sekarang. Anak kita, coba lihat, generasi kita rusak. Kenapa? Kalau sudah megang ini, anak-anak kita yang tadinya nurut, pendiam, dimintain tolong disuruh mau, gara-gara megang ini, enggak, berubah semuanya. Dulu kita dapati maghrib, enggak ada cerita anak keluar maghrib itu, enggak ada. Mereka tuh di musola, di masjid, majelis taklim, ngaji semuanya. Tapi sekarang zaman setelah adanya HP ini, luar biasa. Belum lagi dalamnya ada media sosialnya, ada game-game online-nya. Saya juga perhatikan game-game online yang sekarang ini, kenapa kartunya harus dibuat sedemikian rupa seperti manusia? Bahkan yang perempuan dibuat seperti perempuan itu nggak pakai baju apa-apa. Coba direnungi, kemana itu arahnya? HP dulu cuma buat telepon, SMS, sekarang buat selfie, buat foto-fotoan. Bahkan kamera pun aslinya itu, kamera kalah sama HP. Coba kemana coba arahnya itu? Biar kita lupa dan lalai kepada Allah, biar kita lupa kepada Al-Quran. Orang bangun tidur bukan baca doa tapi cari HP. Orang dengerin tausiah agama paling 5 menit, 10 menit, 30 menit, 40 menitnya pegang HP. Pertamanya selfie, foto. Setelah itu diupload sama dia. Setelah diupload, lihat ustadznya, tidak ada. Siapa yang sudah lihat, siapa yang komen, siapa yang nge-like, siapa yang sudah mulai subscribe, siapa yang udah, sehingga akhirnya dia fokus, nggak sadar semua teman-temannya sudah pada bubar, tinggal dia sendirian di situ. Makanya hati-hati. Makanya penting kita ini untuk membaca surat Al-Kahfi. Kalau tidak malam Jumat, ya di hari Jumat kita membacanya. Makanya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan adanya rutinan di hari Jumat ini di tempat kerja kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul selamatkan kita daripada fitnah akhir zaman, baik itu daripada media sosial, baik itu daripada fitnah-fitnah yang lainnya, khususnya daripada fitnah Dajjal yang akan datang insyaallah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan membahas. Tadi Al-Faqir dapat info tentang masalah rumah tangga katanya. Udah bahas masalah rumah tangga saja. Ini rata-rata sudah nikah ya. Tapi mau nikah kan? Kalau yang nggak mau nikah nggak apa-apa. Nanti apa aja disiapkan tempat kholwah satu. Udah bersemedi di sana, sholat, ibadah, kerja, masuk sana baca. Nggak apa-apa. Imam Nawawi sampai meninggal dunia beliau nggak nikah. Sibuk ibadah, sibuk ngajar, sibuk ngarang kitab.
Nah kalau kita siap kayak gitu enggak apa-apa. Tapi siap enggak? Ibadah aja fokus, repot. Jadi kita sedikit membahas masalah bagaimana sih cara mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Laki-laki bejat seperti apapun, penjahat dia sebelumnya, perempuan sejahat apapun yang suka menjual dirinya, tatkala dia menikah pasti ingin mendambakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah, ketenangan, adem, harmonis. Mawaddah, penuh cinta, penuh pengabdian. Rahmah, kasih sayang, perhatian antara satu dengan yang lainnya. Itu menginginkan. Nah sekarang keinginan kita itu tidak cukup dengan niat saja, harus diwujudkan. Kalau kemarin saya baca ada istilah itu, hijrah itu bukan hanya apa? Proses, ya. Hijrah itu bukan hanya proses, tapi butuh progres. Itu ya Pak. Gitu Pak Ji. Benar ya? Saya bahasa yang agak sisi sini agak puyeng-puyeng kan. Takut salah nyebut kepleset lidahnya ini. Jadi hijrah itu bukan hanya kita berubah, bukan hanya kita proses, tapi progresnya, persiapannya apa untuk menuju proses itu. Kita proses pengen berubah, cuma jangan jadikan alasan. Ada sebagian orang gitu. Orang sudah berhijrah, kemudian diingetin sama temennya, kamu kan sudah hijrah, ayo sekarang mulai tutup daripada auratmu, jangan dibuka. Kan saya sedang proses berubah. Proses itu penting, tapi jangan jadikan alasan. Progresnya jelas, langkah-langkah kita ke depannya jelas. Saya pengen hijrah, saya pengen merubah nih tampilan saya, dandanan saya. Tadinya saya vulgar, saya buka, saya punya aurat, kerudung saya pakaiannya, sekarang mau berubah. Nah progres ke depannya nih gimana caranya untuk bisa mendapatkan itu semuanya. Jangan kalah kalau kita pengen cari dunia, langkahnya semuanya dihitung. Semuanya dihitung. Kenapa untuk akhirat tidak kita hitung? Harusnya dibalik. Kalau kita dunia semangat, akhirat harusnya lebih semangat. Kenapa? Karena berapa banyak orang mengumpulkan harta, mencari harta, hartanya belum terkumpul, orangnya sudah meninggal dunia. Berapa banyak orang mengumpulkan harta, mencari dunia, dunianya sudah dapat, hartanya di depan mata, belum dinikmati, meninggal dunia. Hartanya jadi ahli waris semuanya. Di mana mereka? Di barzah, di kuburan. Cuma kan kita nggak bisa nanya orang yang di kuburan. Orang yang di kuburan itu kalau seandainya dia diizinkan oleh Allah hidup lagi, mereka cuma pengen apa? Ibadah sebentar, sholat sunnah 2 rakaat, bersedekah. Karena mereka tahu harta dia, jabatannya dia, semua yang dia miliki tidak akan ada manfaatnya kecuali amal soleh. Makanya kita yang saat ini masih hidup, bersenanglah untuk melakukan amal soleh. Capek, enggak apa-apa. Namanya orang hidup, orang kerja cari dunia aja capek, apalagi pengen cari surga. Sehingga kaidahnya yang kemarin Al-Fakir sudah tekankan, kalau kita mencari dunia semangat, maka mencari akhirat harus lebih semangat lagi. Kenapa? Itu tujuan hidup kita. Orang hidup antara 60 sampai 70, belum sampai segitu aja sudah meninggal dunia biasanya. Harusnya kita lebih menyiapkan untuk kehidupan yang abadi. Karena orang meninggal itu cuma 2, kalau tidak surga di neraka. Antara surga dan neraka, tidak ada ketiga kayangan, itu tidak ada. Itu khoyal itu. Kalau suka nonton sinetron, makanya jangan banyak nonton sinetron. Orang kalau matinya ketabrak kereta, itu tidak diterima di dunia, tidak diterima di akhirat. Jangan suka nonton sinetron makanya. Orang kalau matinya itu dicekek, dibunuh orang, dia akan gentayangan, akan mencari pembunuhnya, dicekek, dia tidak akan tenang hidupnya dalam dalam kematiannya, kecuali harus balas dendam. Itu korban TV. Makanya jangan sering-sering nonton di TV. Kalau punya TV ya tonton yang baik lah. Tapi yang kita bingung kan acara ceramah jam berapa coba di TV? Subuh. Itu pun kalau kita bangunnya on time. Kalau bangunnya jam 7 subuhnya. Tapi yang di sini enggak, insya Allah Pak Haji ya. Di sini aturannya ketat Pak Haji ya. Makanya bersyukur bisa kerja di sini. Karena saya belum lihat aturannya. Cuma teman-teman kemarin tuh cerita, berat Beb aturannya. Kerja di sini. Apa harus ada istighfarnya Pak Haji? Baca istighfar apa? 1000 kali, terus baca apa lagi? Salawat berapa? 1000 kali, terus Al-Waqiah. Oh Yasin, Kahfi. Itu setiap. Oh iya. Makanya dari sini harusnya keluar wali-wali semua ini. Amalannya kalah loh, anak pesantren juga nggak segitu-gitunya kali. Aturan ada, cuma kalau istighfar harus 1000. Wah, kalau nggak jadi wali aneh tuh.
Itu amalan-amalan seorang wali Allah diangkat karena apa? Karena kedekatan mereka kepada Allah. Tidak ada wali diangkat jadi wali dia nggak punya amalan khusus, itu tidak ada. Makanya yang paling penting bukan di sini, tapi waktu antum pulang ke rumah, itu yang paling penting. Bisa enggak menjaga itu semuanya? Jangan sampai kita di sini sudah diproses menjadi seorang wali Allah, menjadi kekasih Allah, pulang ke rumah ketemu setan. Setan TV, setan HP, setan lingkungan, hati-hati. Saya punya guru, Dr. Habib Segaf Baharum, beliau mengatakan, tatkala beliau setiap malam Jumat, beliau ini setelah kita baca Maulid Mahal Qiyam, itu beliau datang, kemudian setelah itu beliau memberikan arahan tausiah kepada kita. Kata beliau, kalian waktu saya berikan ilmu agama, kalian semangat untuk menjadi orang baik, istiqomah, menjadi orang yang dekat sama Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu semangat. Tapi ingat, kata beliau, di belakang masjid ini, di tiang-tiang masjid itu sudah siap syaitan menunggu kalian untuk menggoyangkan daripada niat kalian semuanya. Makanya ujian terbesar itu bukan waktu kita berada di pekerjaan kita sekarang ini. Kalau di sini aturannya ketat, lingkungannya, temannya, semuanya dukung. Tapi pas pulang ke rumah, ayo ketemu teman-teman sekolah yang dulu, ya kan? Ketemu teman-teman yang di rumah, di pos kampling. Ini yang ibu-ibu ketemu di warung sayur lagi belanja, hati-hati. Setannya banyak, ada setan ghibah, setan fitnah. Maka itulah yang namanya ujian yang harus dijaga. Cara yang pertama untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, cara pertama adalah fokus menjalankan kewajiban masing-masing. Fokus. Fokus itu tidak toleh kanan kiri, tidak melihat pasangan kita melaksanakan atau tidak. Yang penting saya. Saya sebagai seorang suami, kewajiban saya apa? Fokus melakukannya. Saya sebagai seorang istri, kewajiban saya apa? Fokus melakukannya. Dan ingat, jangan pernah kita menuntut kita punya hak. Laksanakan kewajiban, hak akan datang dengan sendirinya. Ini rumus. Kalau orang tidak mengikuti rumus, pasti salah dalam rumah tangga. Dahulukan kewajibanmu, jangan kau meminta hakmu. Ini rumus. Kita hitung-hitungan tentang rumus balok, kubus, trapesium atau macam-macamnya, jajar genjang. Ngikuti rumusnya, dikasih soal sama guru pasti bisa jawab. Tapi kalau rumus yang kita salah, walaupun kita nyalain guru, tetap kita yang salah. Kenapa? Karena rumusnya kita ini sudah salah. Berumah tangga itu bukan berbicara siapa salah siapa yang benar, tapi berumah tangga itu bagaimana saya menjalankan kewajiban, hak saya berikan semuanya kepada Allah. Kalau seandainya pun kita punya pasangan gak pernah berterima kasih kepada kita, apakah Allah lupa dengan kebaikan kita? Enggak. Kita baik dengan istri kita, kita baik dengan suami kita, Allah gak bakal lupa itu. Man amila amalan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhniyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan satu pekerjaan daripada laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dia beriman kepadaku, orang Islam. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah janji, maka sungguh aku Allah akan memberikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak usah khawatir. Beb, pasangan saya enggak pernah baik sama saya. Suami saya, ya Allah, beb, makan nasi goreng depan rumah aja udah nikah 5 tahun enggak pernah, beb. Allah enggak bakal lupa, wahai para istri. Kemudian kita sebagai suami kerja banting tulang, capek luar biasa. Istri enggak pernah mengucapkan terima kasih. Allah enggak bakal lupa dengan kebaikan Anda. Makanya ingat, kita rumah tangga ini mencari surga, bukan cari neraka, bukan cari dunia. Ini rumah tangga sebagai jembatan kita menuju surga. Jangan para istri menjadikan suaminya sebagai kambing perah atau mesin mencari uang. Tak kala suaminya tidak bisa memberikan uang, ditendang. Sampai ada istilah apa? Para istri ini perempuan, ada uang apa? Ada uang, abang saya sayang. Nggak ada uang, abang saya tendang. Kan kurang ajar itu. Maka rumus-rumus ini harus dipegang. Yang pertama, fokus menjalankan kewajiban kita masing-masing. Tapi kadang-kadang seorang suami itu nggak tahu kewajibannya. Saya pernah, bukan riset, beberapa kali saya tanya kewajiban seorang suami. Beberapa kali saya tanya juga, mereka jawabannya ngasih duit, ngasih nafkah. Kalau memberi nafkah itu sudah jelas, sudah pasti. Berapa kali saya hadir acara akad nikah, itu pihak KUA selalu mengatakan ada namanya sigo taklik. Saya yang menikah Fulan bin Fulan, kalau saya selama 3 bulan tidak memberikan nafkah kepada istri saya, maka akan jatuh talak 1 kepadanya. Itu jelas.
Setiap menikah akan diulang-ulangi. Tapi ada satu kewajiban suami yang sering dilupakan, dan ini yang paling penting. Di samping nafkah penting, ini juga penting. Apa itu? Yaitu memberikan pendidikan agama kepada istrinya. Makanya kadang-kadang kita miris, ada seorang suami sudah menikah, istrinya buka aurat dibiarin saja. Kadang-kadang juga kita lebih miris lagi, ada seorang suami yang istrinya itu diboncengin sama orang lain, diboncengin sama ipar itu bukan mahram, tapi istri kita dibiarkan gonceng sama laki-laki itu, iparnya. Naudzubillah min dzalik, karena dibonceng sama orang yang bekerja di tempat kerjanya. Udah anterin suami saya ke sana, naik motor berduaan, naik mobil berduaan, kalau ada apa-apa. Makanya seorang suami harus punya kecemburuan, ghirah. Makanya kata Nabi, ada suami namanya dayus. Awas, suami namanya dayus. Siapa itu? Man la yaghar li ahli. Suami yang tidak peduli dengan kejelekan istrinya. Istrinya buka aurat dibiarkan. Istrinya dilihat oleh laki-laki dibiarkan. Istrinya ngupload wajahnya di media sosial, ditonton oleh ribuan mata di media sosial, dibiarkan. Istrinya gunjing ngomongin orang, dibiarkan. Kata Nabi, suami yang seperti ini tidak bakal mencium bau surga. Jangankan masuk, mencium saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya awas para suami. Mulai saat ini yang punya istri, perhatikan. Istri saya ini sudah nutup aurat belum? Istri saya sholatnya bagaimana? Istri saya kalau di bulan Ramadan puasa enggak? Istri saya kalau pergaulannya sama yang lainnya perempuan itu bagaimana? Itu yang harus dijaga. Jangan sampai kita menjadi merasa ahli surga, ternyata kita masuk neraka gara-gara lewat pintu istri yang tidak kita perhatikan kepada kita punya istri. Maka tolong perhatikan, kita punya istri dengan kewajibannya, jangan acuh. Kemudian bagi seorang istri juga kewajibannya cuma satu, taat sama suami, itu aja. Ngurus, pandang suamimu sebagai surgamu. Setiap melihat suami itu jangan bayangkan mukanya, bayangkan surga di sini. Surga. Orang itu kalau melakukan sesuatu butuh, itu beda dengan orang melakukan sesuatu karena tidak butuh. Masih ingat dulu kita sebelum kerja di sini, nyari kerja ke mana-mana, pagi, siang, sore, malam, capek, letih, sampai panas, dingin, minum obat berkali-kali. Kenapa semangat seperti itu? Karena butuh. Kalau seorang istri bisa menghadirkan rasa butuh kepada suaminya sebagai surga, saya yakin maksimal. Suami pulang jam berapapun akan ditunggu. Suami pulang kerja, contoh jam berapa? Pagi jam berapa? Jam 4 Jam 4 sore pulang. Para istri kebetulan gak kerja, standby jadi ibu rumah tangga. Habis asar tuh udah siap-siap, dandan, pakai baju khusus, minyak wangi khusus, ya kan, bedak khusus, sehingga suami datang tuh dilihat oleh suaminya tuh, masya Allah, senang suami, betah di rumah. Makanya para istri, kalau ada suaminya betah di pos kampling, Anda koreksi diri Anda. Kenapa kok suami saya kayak punya dua rumah ini? Rumah satu di rumah dua di pos kampling. Ada, cek. Jangan-jangan kita kurang peka, kurang urus. Makanya kata Nabi, waktu ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, istri yang paling baik itu istri yang seperti apa? Kata Nabi, istri yang paling baik itu adalah tatkala suami melihatnya senang, ditinggal dalam keadaan tenang. Dilihat senang, nyenengin. Kalau ingat ya, nyeneng itu enggak mesti harus ibu pakai bedak 3 kilo, enggak. Pakai baju yang mahal, enggak. Tahu diri yang penting. Sudah tahu suami mau pulang jam 4, jangan di dapur. Bau mengkreng, bau cabe, bau rengginang, semuanya. Kalau sudah suami mau datang jam 4, kita setengah 4 nih, sudah jangan di dapur, udah mulai bersih-bersih, mandi rapi-rapi. Senang suami itu. Karena kita nggak tahu suami kita mungkin di luar itu dia ketemu orang, mungkin difitnah, digunjing, atau pokoknya banyak masalah lah. Suami itu pingin pulang ke rumah itu betul-betul nyaman, dan itu tugas Anda wahai para istri. Dan ingat, kita sebagai istri itu nggak pernah tahu suami kita nih di luar tuh ketemu urusan apa, nggak tahu. Pokoknya suami itu pulang ke rumah, ini saya mewakili para suami nih. Kita itu pingin pulang ke rumah itu dalam keadaan nyaman buat istirahat. Sehingga para istri tolong yang lebih peka masalah ini. Anda sibuk dengan anak Anda, tolonglah waktu ada suami itu, sesibuk apapun Anda megang anak yang sudah punya anak, tolong suami itu disambut dulu.
Suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah bang, sehat bang ya. Gimana bang keadaan di luar? Masya Allah ya, bang masuk bang masuk. Enak, disambut, dijamu. Kemudian duduk, ya Allah bang bentar bang ya, saya buatin kopi apa teh apa susu bang. Tapi tunggu sebentar bang ya, 5 menit. Ini anak-anak lagi rewel. Enak suami itu nunggu dalam keadaan nyaman, tenang. Orang tuh kalau punya masalah, yang pertama kali yang harus dilakukan itu apa? Menjadikan dia tenang dulu. Bukan solusi ntar nomor 25 sudah solusi itu. Orang punya masalah, yang paling penting itu buat dia bagaimana bisa tenang dulu. Karena orang kalau pikirannya kemana-mana, amburadul, semerawut, dia bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Bunuh diri sering banyak terjadi, orang ada problem masalah. Kenapa? Tidak ada yang menenangkannya. Makanya termasuk kebaikan seorang kawan, sahabat kepada temannya yang ada problem, buat dia jadi tenang dulu. Suami pulang ke rumah itu dengan berbagai macam masalah. Yang kadang suami kita ini seorang suami yang soleh, dia nggak mau cerita sama sekali. Kenapa? Karena dia merasa istrinya sudah pusing dengan urusan rumah tangga, urusan dapur, urusan anak, sehingga suami itu disembunyikan. Tapi kita sebagai seorang istri yang peka, maka tatkala suami datang disambut, dijamu semuanya. Jangan banyak alasan wahai para istri. Dek, kenapa sih nggak disambut? Ya Allah bang, ini anak sudah 7 bang, nggak ada pembantu lagi. Nyambut itu dengan sibuk apapun, sambut dulu, nggak usah repot. Sambut, bang silakan masuk bang. Bang, punten ya duluan ya. Ini anak lagi rewel. Oh iya ya silakan. Enak suami itu, perhatian. Saya waktu nikah dengan istri saya, di hari-hari pertama, saya langsung pesankan sama istri saya. Oh istriku, Umah, Abi tuh nggak minta macam-macam. Abi cuma ingin kalau Abi mau berangkat itu dilepas dengan senyuman. Tatkala Abi masuk ke rumah disambut dengan senyuman. Itu aja. Kenapa? Karena kita ini yang laki-laki kalau sudah di luar ada urusan, ke rumah itu memang pengen cari nyaman. Tatkala disambut dengan senyuman, dengan sapaan, kita menjadi tenang. Itu ketenangan yang penting. Ya. Makanya para istri, kalau ingin masuk surga, yakini suami itu adalah jalannya kita, sehingga kita lebih maksimal dalam ngurus suami. Kata Nabi, apabila seorang istri mendapatkan ridho dari suaminya, maka Allah akan masukkan dia langsung ke surga, nggak pakai dihisap lagi. Dan kalau istri yang suka meninggalkan sholat, itu beda lagi. Umumnya hadis Nabi ini adalah istri-istri yang soleha. Sehingga bagaimana saat ini seorang istri, Anda pandang suami Anda sebagai surga, ngurus yang maksimal, fokus menjalankan kewajiban. Termasuk ini biasanya di rumah tangga ada aja masalah. Ada kita punya suami atau istri, ke orang tua kita ini kurang respon, kurang peka, alias teka. Peka teka ini. Yang ini teka, dalam arti nggak pernah respon. Ke rumah orang tua kita biasa aja. Nah, cara kita untuk menundukkan pasangan kita, suami atau istri kita, tatkala mampir ke rumah orang tua kita itu bagaimana? Dalam posisi dia itu kurang respon. Caranya apa? Fokus jalankan kewajibanmu. Bagaimana caranya? Contoh suami kita ini kalau ke rumah kita, ya orang tua kita itu nggak ngerespon, biasa aja. Ngobrol ndak, bantu-bantu ndak, ngirim duit apalagi. Tatkala kita mendapati kita punya suami yang seperti ini, Anda sebagai seorang istri yang soleh, bantu bagaimana Anda lebih merespon kepada orang tuanya dia, mertuanya kita. Contoh, sebulan sekali biasanya ada kunjung mengunjung. Bulan ini pas kebetulan berkunjung ke rumah orang tua kita, para istri. Suami datang, ya seperti biasa, nggak ada respon dia. Bawa apa-apa Anda, ngasih duit Anda, mungkin ngabisin nasi, iya. Bulan depan gantian, kita istri ke rumah orang tua suami. Nah sekarang buktikan fokus menjalankan kewajiban. Apa yang kita lakukan? Berikan perhatian kepada orang tua suami. Bang ini mau kemana nih bang? Ya mau ke rumah orang tua saya, kan seperti biasa sebulan sekali. Bang masa ke rumah orang tua kita, ke rumah orang tuamu, mertua saya, masa nggak bawa apa-apa? Terus mau apa? Mampir bang, yuk kita cari jeruk dulu 1-2 kilo. Coba bawakan. Tak kalah sampai di rumahnya, kita bilang, ini kasihkan. Jangan bang, biar engkau kelihatan baik depan orang tuamu bang, kamu saja yang memberikan. Kasih perhatian.
Bulan depannya coba lihat, akan sama? Nah, pasti beda. Tapi kita jangan bawa apa-apa. Ayo bang, siap-siap berangkat. Oh iya berangkat, ayo. Udah siap, udah. Kok nggak bawa apa-apa? Ya kan biasa juga anda bawa apa-apa bang. Coba. Setelah itu apa yang terjadi? Loh kemarin kan ke rumah orang tua saya bawa jeruk. Masa sekarang ke rumah orang tuamu tidak bawa jeruk? Ya paling tidak ya bawa jeruk. Nah, ini namanya solusi. Ini namanya adalah cara. Jadi jangan menuntut pasangan kita untuk baik dengan orang tua kita, tapi bagaimana kita berbuat baik dengan orang tuanya dia. Ini rumus. Jadi tatkala kita mendapati pasangan kita kurang baik sama orang tua kita, jangan dimarahi, jangan disinggung. Apalagi pas nyampe depan orang tua kita. Bu, lihat tuh bu, menantumu tuh bu. Hah? Kalau ke sini pasti nggak bawa apa-apa. Di sini depan mertua, makin enak entar akhirnya. Akhirnya pulang kita suruh naik angkot akhirnya. Ingat ya, jangan tuntut pasanganmu, tapi bagaimana kita baik dengan orang tua. Insya Allah ntar akan menjadi baik. Itu yang pertama. Makanya kata para ulama, wahai para istri, kalau suamimu di rumah, tinggalkan ibadahmu yang sunnah-sunnah itu, baca Quran, dzikir, sholawat. Ntar fokus ngurus suami. Kenapa? Ngurus suami pahalanya lebih besar daripada semuanya. Ingat, ngurus suami lebih besar dari semuanya. Sholat sunnah pun kalau suami manggil, maka kita batalkan, tidak menjadi apa-apa. Kenapa? Karena panggilan suami adalah kewajiban seorang istri untuk menjawabnya. Coba bagaimana kemarin kita cerita tentang siapa? Siapa? Bukan kalau seorang laki-laki yang dipanggil oleh ibunya waktu sholat tidak menjawab. Siapa? Juret. Oh kemarin sudah cerita belum? Sudah kan? Nah, makanya jangan ngapalin harga bagus sih ngapalin harga-harga ayam. Cuma yang ini juga harus ingat. Juret itu bagaimana? Dipanggil sama ibunya sholat sunnah tidak menjawab, didoakan sama ibunya, ya Allah jangan kau cabut nyawa anak saya Juret kecuali kau berikan fitnah yang besar dalam hidupnya. Terjadi. Dan anda para istri setelah anda menikah, kewajiban sama orang tua nomor 2, kewajiban 1 adalah semua kepada suami. Itu yang pertama, fokus menjalankan kewajiban. Yang kedua adalah jangan menuntut pasangan kita untuk jadi sempurna. Jangan nuntut. Tapi yang ada bagaimana kita menyempurnakan kekurangan pasangan kita. Sebelum menikah kita nggak kenal istri saya seperti apa. Setelah 1 minggu, mulai kelihatan semuanya. Tidurnya ngorok, mungkin ada seorang istri. Kalau sudah dandan 5 jam, lama. Kalau disuruh lemot, nah itu. Bagaimana saat ini kita berusaha untuk menyempurnakan kekurangan kita punya istri. Sama istri setelah menikah seminggu sudah tahu suaminya nih, suami saya nih, kalau bangun subuhnya ternyata jam 7. Dulu bilang tahajud, sekarang ternyata jam 7 subuhnya. Nah kita sudah tahu kekurangan kita punya suami, kita sempurnakan. Bagaimana caranya suami kita bisa bangun subuh. Jadi intinya bagaimana kita tidak saling menuntut. Ingat, 1 kali anda menuntut pasangan anda bisa nuntut lebih daripada sekali. Manusia itu punya karakter basyariahnya itu nggak suka dituntut, nggak suka dijelekan. Makanya Nabi mengajari kepada kita dakwatul hal afsam min dakwatil lisan. Berdakwah dengan hal akhlak yang baik, mengajak orang dengan akhlak yang baik itu lebih menyentuh daripada dengan lisan. Strategi ini penting. Makanya kita mendapati suami yang punya kekurangan, bagaimana kita sempurnakan. Contoh nih. Kita punya suami itu kalau subuh bangunnya jam 7, jam 8, jam 9. Teman-teman kantornya semuanya bilang Masya Allah sholat duha, padahal subuh gitu. Sehingga kita sebagai istri yang faham, kita punya suami ini yang subuhnya sudah jam 7, ayo atur siasat. Bang, ayo bang, siapa yang subuhnya duluan boleh nyemprot wajahnya dulu pakai semprotan. Semangat, oh baik, nantang saya. Nggak nantang bang, fastabiqul khairat, bercepat-cepat dalam berbuat kebaikan. Siap. Akhirnya ternyata benar, suami pasang alarm, kemudian minta temannya, hey telepon saya ya, jam 4 telepon ya. Akhirnya bangun, harus pasang strategi seperti itu. Seorang istri mendapati suaminya ke majelis taklim tidak mau, ya kan? Maka atur strategi bagaimana nih ke majelis taklim, maunya diantar sama suami. Udah berangkat sini pakai angkot, ya Allah bang, ini istrimu bang, bukan pembantu. Tolonglah bang, cinta enggak dengan saya? Cinta dong. Nah, kalau cinta antar dong. Antar. Pertama cuma nganter, ngelihat, oh banyak yang hadir ya, oh,
banyak motor, banyak pemandangan bagus. Hari kedua, minggu depan minta diantar lagi. Bang, cinta enggak sama saya? Cinta. Antar dong. Ayo antar. Jangan dipaksa untuk hadir dulu, jangan. Di perjalanan ceritakan, Bang, kemarin saya dapat ilmu, Bang, gini gini gini. Udah, jangan panjang lebar, jangan ceramah. Setengah jam ceramah di motor. Sedikit kasih, Bang, saya tadi dengar masalah keutamaan siwak gini gini, selesai. Kemudian cerita, Bang, ini namanya jalan apa ya? Bang, ini indah ya pemandangannya. Ya Allah, enak ya kalau tinggal di sini. Ngobrol aja basa-basi. Sampai di rumah. Kemudian dijemput selesai. Bang, terima kasih ya sudah ngantar saya. Besoknya bilang lagi, Bang, cinta enggak sama saya? Cinta, ngantar lagi nih majelis ini. Iya, Bang, kalau memang cinta sama saya bukan cuma ngantar majelis, Bang. Apa hadir dong sekali-kali? Kan ini kajiannya seminggu sekali, sebulan sekali hadir. Ya udah, ini tanda cinta saya denganmu ya. Baik. Terus kayak itu sampai akhirnya bisa hadir, ya. Jadi intinya jangan tuntut, tapi bagaimana kita membantu pasangan itu jadi sempurna. Istri, kebalikannya nih. Istri kita nih, wahai para suami, masak nggak enak. Tapi kita juga nggak boleh untuk berbohong terus. Gimana, Bang, enak dong? Oh, istimewa. Pura-pura ke dapur kamar mandi, dibuang. Hah? Atur strategi bagaimana nih caranya istri kita makanya enak. Mungkin kita ikut bantu, mungkin kita ikut, Dek, ini kayaknya kurang ini, Dek. Oh iya, Bang. Sehingga jangan dituntut, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, belajar ilmu agama kayak gini. Tidak mungkin kita dapat rumah tangga yang benar itu kalau nggak tahu ilmunya, tidak mungkin. Dan ingat, dalam rumah tangga itu pasti ada diskusi, ada beda pendapat, itu pasti. Nabi dengan Sayyidah Aisyah contohnya pernah beda pendapat. Dan bagaimana kita menyikapi beda pendapat tersebut dengan diskusi. Kalau nggak bisa, cari orang ketiga sebagai penengah. Nah, itu penting untuk belajar ilmu agama. Makanya, alhamdulillah antum bekerja di sini. Saya ngobrol sama Haji Roni, Beb. Kalau ada orang mau nikah di sini, Beb, aturannya ketat. Ingat aturannya apa? Harus apa? Sholat berjamaah 40 hari, ndak boleh non stop. Oh yo, sakit tetap sholat. Artinya betul-betul ketat. Masalah agamanya, kata beliau, masya Allah, saya ini didik mereka dari kecil, Beb. Ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang sampai kuliah. Masa ada orang pengen nikah kemudian dibawa, kemudian setelah itu akhirnya saya dengar rumah tangganya tidak baik. Ini penting karena kata Nabi, fatfar bidin taribati, ada pilih agamanya baik maka engkau akan jadi orang yang beruntung. Cari seorang perempuan, wahai para jomblo, ya, perempuan yang soleh, yang baik agamanya. Anda para jomblowati, cari laki-laki yang agamanya baik. Lebih baik mukanya pas-pasan biasa tapi agamanya baik daripada cantik ganteng cuma agamanya amburadul. Rumah kita bukan sakinah wawarahmah, rumah kita neraka. Setiap hari ribut, ada terbang UFO, apa piring-piring terbang. Itu yang mau diinginkan dari rumah tangga? Enggak, cekcok setiap hari, kerja nggak maksimal, nggak fokus semuanya. Cari agamanya baik. Mana yang kita pilih? Mau seorang laki-laki perempuan yang biasa, tidak begitu cantik, tidak begitu ganteng, tapi agamanya baik, atau yang agamanya baik tapi laki-lakinya biasa, perempuannya biasa? Satu atau kedua? Cari sendiri. Ada yang mau ndak mantum cantik soalnya? Makanya para jomblo banyak ngaca ya. Jangan terlalu saya pengen cari yang cantik, yang tinggi, yang putih, yang kaya, yang nasabnya baik, yang hidungnya plus lah, mancungnya keluar, ndak mancung ke dalam. Anda banyak ngaca. Pantas enggak saya punya uang 100.000, ya pengen beli mobil apa? Mobil mainan. Paham ya? Jadi untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah wa warahmah, maka harus belajar ilmu agama. Makanya pesankan waktu ta'aruf, ini penting ya. Waktu ta'aruf pesankan kepada orang tua kita, tatkala ada seorang laki-laki yang orang tuanya mau datang kepada kita, pesankan, ini saya punya anak perempuan, itu punya rutinan. Setiap minggu, setiap bulannya di sini. Kalau seandainya Allah takdirkan kamu jadi suami untuk anak perempuan saya, tolong dibantu untuk istiqomah dari awal. Karena saya mendapati ada cerita seorang perempuan
Jamaah kita juga cerita, waktu menikah dilarang sama suaminya untuk hadir majelis taklim. Kenapa? Di awalnya tekankan. Yang penting jangan, kamu mau nikah sama anak perempuan saya, iya, harus punya rumah dulu, paling nggak 2 tingkat lah. Kamu punya gaji 20 juta sebulan. Habis itu kamu juga harus punya ini, punya itu. Oh, ini tinggalin aja, suruh cari sendiri. Setelah diberikan syarat seperti itu, maaf Pak, kayaknya anak perempuan Bapak itu harus mencari laki-laki yang apa bahasanya? Materiali apa? Nah, itulah pokoknya. Saya ini cuma siap mengarahkan anak perempuan Bapak ke surga, bukan untuk ke dunia. Tinggalkan. Jangan khawatir ya. Kemudian lagi ta'aruf kemudian ditolak. Jangan merasa sempit, dunia ini seperti daun kelor. Nggak, dunia luas. Ini di sini aja luas. Jangan gara-gara ditolak sama seorang perempuan ngambuk. Nggak mau keluar kamar, orang tuanya sampai bingung. Sebulan nggak keluar kamar nggak makan. Ya. Prinsip kita dalam menikah itu mencari agamanya baik. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kemudian mungkin tanya jawab kita liburkan dulu ya. Atau mungkin ada tanya jawab. Karena kebetulan Al-Fakir saya punya istri baru lahir kemarin jam 9:30. Sekarang pun lagi ada di bidan. Mana? Di bidan dekat sini, bidan Yaya. Dan saya tinggal istri saya di sana karena rencana sekitar jam 8-an mau pulang. Doakan mudah-mudahan lahir anaknya perempuan yang keempat ya. Alhamdulillah. Makanya penting kalau nikah itu doa, itu penting loh. Saya doa, ya Allah saya ingin punya anak setiap tahun. Allah kabulkan, alhamdulillah. Kalau nggak percaya tanya istri saya sama mertua tuh. Saya waktu nikah tuh bilang sama mertua, nanya, Fal mau punya anak berapa? Pengennya setiap tahun punya anak. Amin. Untungnya mertua doakan amin setiap tahun. Akhirnya mertua sekarang komplain. Nyesel mungkin dulu kenapa harus ngaminin. Ya kan? Saya nikah 5 tahun. Nah, sekarang punya anak 4. Hampir setiap tahun punya anak. Anak saya yang ketiga ini usianya 2 tahun. Ya masuk baru 2 tahun. Sekitar 20 bulan. 2 tahun. 20 ya 2 tahun kurang malah, anggaplah 2 tahun. Anak saya yang paling besar usianya 4 tahun. Ya, setiap tahun punya anak. Mau setiap tahun punya anak? Ayo. Hah? Rizki Allah yang menjamin. Sama, tempat ini pun menjadi bukti rizki Allah yang menjamin. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ada yang mau tanya? Kalau yang mau tanya bolehlah, satu laki-laki satu perempuan. Ada yang mau wakili? Tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita bisa mengetahui ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak? Kapan selama kita beribadah dan tidak ada satupun ibadah yang diterima oleh Allah? Baik. Apa kadar tanda ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Secara hakiki nggak ada yang bisa tahu. Makanya kita kalau ditanya, "Kamu sudah sholat?" Maka kita sebetulnya, ini sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita menjawab saya sudah sholat. Tapi jawabannya apa? Taqabbalallah. Mudah-mudahan Allah menerima sholat saya. Karena kita nggak tahu. Cuma jangan artinya antar kamu sudah sholat, taqabbalallah. Apa taqabbalallah? Ini kalau di kalangan santri pesantren biasa. Sholaita taqabbalallah. Cuma di kalangan umum, kamu sudah sholat? Alhamdulillah saya sudah sholat. Doakan agar diterima oleh Allah. Cuma kadang kalau kita jarang ngomong gitu, kamu kerasukan apa ini? Kok jawabannya luar biasa ini, akhirat banget ini. Ya. Nah, jadi kalau kita pengen tahu secara dohir apa yang menjadi latar belakang ibadah kita ini, kita bisa mengetahui diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita serahkan semuanya sama Allah. Kita tidak tahu. Cuma kalau tanda-tanda sebagian ulama mengatakan kita makin tenang kalau sudah melakukan itu. Ada orang melakukan ibadah tuh kayak biasa aja. Sudah sholat tuh biasa. Tapi ada orang setelah sholat tuh dia makin tenang. Ada problem masalahnya dia tenang. Itu tanda kata para ulama ibadah kita ini diterima oleh Allah. Makin tenang, makin sejuk kehidupan kita. Kemudian yang kedua, makin istiqomah dalam kebaikan. Kita melakukan sesuatu makin istiqomah, makin semangat, makin rajin. Ketiga, dia itu makin menjauhi daripada yang namanya dosa. Dia mulai nggak senang sama maksiat. Dia mulai menjauhi daripada hiruk pikuk yang menyeret mereka itu kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap sekali lagi kita nggak ada yang tahu. Yang penting bagaimana kita melakukan itu semuanya karena Allah. Tatkala niat kita rusak, kemarin sudah kita bahas,
terus dengan ibadah kita, barengi dengan istighfar, perbaiki niat, kemudian fokus untuk melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu yang perempuan. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada iman yang selalu naik, nggak pernah turun. Iman ini selalu bertambah terus. Imannya para nabi dan rasul itu naik terus, nggak pernah berkurang. Yang kedua adalah iman yang nggak pernah naik, nggak pernah turun, standby, pancet di situ aja dia tuh. Imannya para malaikat, karena Allah tidak berikan hawa nafsu kepada mereka. Ketiga, nah ini imannya kita nih, kadang naik semangat ibadahnya, kadang kendor banget. Siapa itu? Imannya orang-orang yang beriman. Tatkala dia ini ibadahnya makin istiqomah, dia lakukan, ini naik imannya. Orang hadir majelis salim keluar makin semangat. Kenapa? Karena habis belajar ilmu agama. Tapi akan menjadi kendor. Kenapa? Kalau dia tidak melaksanakan kewajiban, dia melakukan dosa, tidak hadir majelis talim, akan kendor ke bawah. Makanya kalau kita ingin istiqomah dalam melakukan kebaikan, apa itu? Ya diantar duduk sama orang-orang soleh. Yang perempuan duduk sama perempuan-perempuan yang soleh. Melihatnya aja sudah termotivasi. Makanya kita dianjurkan duduk sama ustadz, kiai, ulama. Kalau yang perempuan-perempuan secara khusus dengan ustadzah, melihatnya aja sudah menjadi motivasi. Gerak-geriknya, cara duduknya, cara senyumnya, ngurus orang kalau ketemu orang, itu motivasi buat kita semuanya. Kalau kita betul-betul pengen mengambil hikmah, setiap kita duduk dengan para ulama. Nah sekarang yang menjadikan turunnya iman itu apa? Maksiat. Itu faktor utama. Sehebat apapun kita berzikir, bersolawat, ibadah sunnah, apapun, sodakoh, majelis ta'lim, kalau sudah maksiat kita lakukan pasti akan mengendor itu. Sholat jamaahnya sudah mulai ditinggalkan, yang penting sholat saja. Kemudian majelis ta'lim sudah mulai ditinggalkan, kalau ingat saja. Majelis ta'lim hadir, kalau diajak nggak diajak tidak. Nah itu faktor terbesar adalah maksiat. Imam Syafi'i hafalannya itu menjadi berkurang gara-gara maksiat. Ya. Nah cara untuk kita ini menekan agar kita tidak selalu bermaksiat kepada Allah, yang pertama tanamkan rasa takut kepada Allah. Saya berbuat ini nih, tanamkan rasa takut kepada Allah. Kita sudah pernah bahas ya kalau nggak salah, 3 cara untuk menanamkan rasa takut kepada Allah. Yang pertama, ingat Allah selalu melihat, menyaksikan atas apa yang kita lakukan. Yang kedua, kematian selalu mengintai kita, tidak pernah kompromi kepada kita kematian. Yang ketiga, ingat bahwasanya setiap ucapan perbuatan kita ada tanggung jawabnya. Jadi setiap ucapan perbuatan kita ada tanggung jawabnya semuanya, sehingga kita bisa selalu mengingat kematian. Yang kedua, faktor yang menjadikan kita ini agar selalu menjauhi daripada maksiat, kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Kebalikannya, yang menjadikan faktor kita bermaksiat, lingkungan pertemanan yang tidak baik. Kita menjauhi teman-teman yang tidak baik bukan memutus tali silaturahmi. Karena kemarin dia nanya, Beb, kalau kami menjauh dari teman yang tidak baik, apakah itu termasuk memutus tali silaturahmi? Bukan. Itu perintah dalam agama. Menjauh ini bukan artinya kita tidak mau ada urusan. Tetap ke waktu kita bertemu kita sapa, tapi kita tidak sering duduk dengan mereka. Nama wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan mohon doanya mudah-mudahan anak Al-Fakir yang keempat ini perempuan, mudah-mudahan Allah jadikan beliau ini seorang perempuan yang soleha, perempuan yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah pilih menjadi penghafal Al-Quran dan dipilih oleh Allah untuk menjadi penerus perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan semua hajat antum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Khususnya bagi para jomblo dan jomblowati, mudah-mudahan bisa menjadi alumni pada tahun ini, insya Allah bisa mendapatkan pasangannya yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan dengan rumah tangga tersebut makin istiqomah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dan mudah-mudahan dengan rumah tangga tersebut menjadikan jalan menuju surga Allah, ridhonya Allah, dan juga syafaat Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.